Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, babun ma yuqalu fil khutbah. Qala Nabi SAW, inna tula salatir rajul wa qisari khutbatihi ma'inna, ay ma'innatu min fiqhi fa'atilus salah wa asurul khutbah wa inna minal bayani sihra. Wa Adi bin Khatim anna rajulan khataba 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal may yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyad wa may ya'sihima faqad ghawa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'sal khatibu anta qul wa may ya'sillaha wa rasulahu. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa Rasulul karim wa nahnu ma'ahu minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah maghrib yang insyaallah diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian hadis kita yang dikaji dari kitab Sahihu Muslim yang disyarah dan diberi penjelasan oleh Al-Imam An-Nawawi. Malam ini kita akan membahas topik yang oleh An-Nawawi diberi judul ma yuqalu, babun ma yuqalu fil khutbah, yaitu pembahasan yang terkait dengan apa yang biasa dibacakan, apa yang biasa dibaca ketika khutbah, apa yang biasa dilakukan juga ketika khutbah. Inilah yang kita akan bahas pada malam hari ini. Ada beberapa hadis yang terkait dengan persoalan ini, dan saya kira ini masih lanjutan pembahasan kita beberapa waktu yang lalu, 2 pekan yang lalu ya. Hadis ini bersumber dari Abdullah bin Abbas. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Dimadan qadima Makkah wa kana min Azdi Shanu'ah. Abdullah bin Abbas meriwayatkan bahwa seorang yang bernama Dimad, namanya Dimad, ini bukan orang pada saat itu belum muslim ya, namanya Dimad. Ketika Nabi masih berdomisili di kota Mekah, Dimad ini juga mendatangi kota Mekah. Tapi tujuan utamanya sebenarnya bukan ketemu dengan Rasulullah. Kita tahu bahwa pada saat itu kota Mekah adalah pusat peradaban masyarakat Arab, pusat ekonomi dan pusat religi ya. Karena di sana ada Ka'bah. Karena Ka'bah itu senantiasa dikunjungi oleh penganut agama, baik monoteisme dan paganisme itu selalu dikunjungi itu, penyembah berhala termasuk. Selalu mengunjungi kota Makkah karena di sana ada Ka'bah. Dari seorang pemuka Azid Shanu'ah namanya, itu mendatangi kota Makkah. Dan Dimad ini adalah, kalau bisa dikatakan, pemimpin kabilah dari Azid Shanu'ah itu.
Dan kata Abdullah bin Abbas, wa kana yarqi min hadhihi rih. Salah satu kehebatan dari Aziz Shanua ini, dia memiliki mantra yang dapat mengobati orang gila. Kalau ada orang gila, dia bisa obati itu. Ini Dimad ini. Orangnya sangat terkenal pada masa itu. Ya, saya kata kalau kita di kampung itu banyak juga orang yang pintar ya. Fasami as-sufaha min ahli Makkah. Ketika mendengar kedatangan Dimad ke kota Makkah, itu didengar oleh, kalau istilah sufaha itu orang-orang bodoh, orang-orang dungunya penduduk Mekah. Ya. Makanya dalam Al-Quran itu kan di juz 2 itu dikatakan sayakulus sufaha. Nah, itu ya. As-sufaha itu orang-orang dungu, orang-orang bodoh yang mendengarkan kebenaran tapi dia tidak mau ikuti, namanya sufaha. Ya. Yaqulun, mereka kemudian mengatakan ketika mendengarkan Dimad ini datang, mereka mengatakan inna Muhammadan majnun. Ya Dimad, karena kamu ini ahli mantra, bisa mengobati orang sakit. Tahu enggak, Muhammad itu kan gila. Muhammad itu gila, karena memang salah satu cara untuk menghancurkan Muhammad Rasulullah SAW itu dengan memberikan label macam-macam. Muhammad itu gila, Muhammad itu ahli sihir, Muhammad itu ahli nujum, dan seterusnya ya. Itu kita bisa baca dalam awal surah Al-Qalam itu. Jadi menyebut Muhammad, yaqulun inna Muhammadan majnun, Muhammad itu gila. Maka kemudian Dimad mengatakan, faqala law anni ra'aitu hadzal rajul, sekiranya saya bisa bertemu dengan orang ini, maksudnya Muhammad, kata Dimad, la Allah yashfihi ala yadayya, mudah-mudahan Allah bisa menyembuhkan Muhammad itu lewat mantra saya. Ya, lewat mantra saya, mudah-mudahan katanya. Ya, jadi dia mau ketemu dengan Rasulullah. Dia mau ketemu dengan Nabi karena dia dengan Muhammad ini gila. Kala kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan falakiyahu, dan betul Nabi mendatangi Dimad ini mendatangi Rasulullah, menemui Nabi. Kala kemudian Dimad ini mengatakan, ahli nujum tadi ya, ya Muhammad, ini arki min hadirih, Muhammad, saya itu bisa mengobati orang gila. Caranya saya bertanya, kok orang gila diajak bicara ya? Orang gila itu kan sembarang ngomongnya. Muhammad, saya bisa mengobati orang gila ya. Wa inna Allah yashfi ala yadi man sya'a. Nah, sesungguhnya Allah bisa mengobati lewat tangan saya, lewat mantra saya, kalau dia ingin, kalau dia mau. Artinya apa hadirin ya? Bahwa sebenarnya penyembah berhala juga itu, ahli mantra, ahli nujum, itu juga sebenarnya percaya kepada Allah. Hanya saja cara mereka beribadah yang keliru. Semua penyembah berhala itu faham kalau ada Tuhan, ada Allah. Yang menciptakan kita itu Allah. Tapi untuk berkomunikasi dengan Tuhan tidak bisa secara langsung, harus ada perantara. Perantaranya itulah yang biasa menggunakan berbagai media, termasuk menggunakan berhala. Ya. Kalau ini Dimad ini punya kelebihan, hadirin jamaah ya. Kelebihannya tadi itu bisa mengobati dengan perantaraan mantra-mantranya. Kalau sekarang di dunia Islam ya, sepertinya itu sudah mulai hilang itu mantra-mantra ya. Tapi kamu tuh ya biasa kugi majapi-japi, japi-japi kok ya Allah. Ya. Tapi yang biasa seperti ini para ulama kita itu tidak seperti yang dilakukan oleh ahli nujum kan. Itu dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran, karena itu yang biasa juga dilakukan oleh Rasulullah.
Ya. Maka ketika dia mendatangi Nabi, mengatakan saya bisa mengobati orang gila, mudah-mudahan Allah bisa mengobati kamu lewat mantra saya. Maka dia bertanya lagi, fahallaka, gimana? Gimana dengan kamu Muhammad? Mau nggak saya obati? Apa saya mau obati? Apa kata Rasulullah SAW? Faqala Rasulullah SAW. Nabi kemudian menjawab, inilah yang diucapkan, yang dibaca ketika kita khutbah atau ketika kita berbicara biasa. Apalagi menghadapi orang yang belum percaya kepada keimanannya itu masih bisa dikatakan masih sangat rendah, bahkan bisa disebut kafir. Ya, apa yang dikatakan oleh Nabi? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu faman yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Itu yang dibaca kan. Jadi di sini kita lihat ada tahmid, ya, kemudian kita innal hamdalillah itu kan tahmid, ya. Nahmaduhu wa nasta'inu, menggunakan ya kata innal hamda. Kenapa? Karena yang dihadapi itu orang yang tidak terlalu yakin kepada agama yang dibawa oleh Rasulullah. Sesungguhnya pujian itu hanya milik Allah. Innal hamdalillah. Beda kalau yang kita hadapi itu orang-orang beriman, Pak, seperti kita semua. Bagi saya tidak perlu menggunakan innal hamdalillah, tapi cukup mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Kalau innal hamda itu memang sepertinya menghadapi orang yang tidak beriman kepada Allah. Ya. Maka itu Nabi mengatakan begitu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu. Sesungguhnya pujian hanya milik Allah. Kami memuji hanya kepada Allah. Kami minta pertolongan hanya kepada Allah. Jadi bukan mantra-mantramu itu, saya nggak percaya. Nabi seperti mengatakan begini. Wa nasta'inu. May yahdihillahu fala mudhillalah. Siapa yang sudah diberikan petunjuk oleh Allah, maka dia tidak akan diberikan lagi dhalalah, tidak akan diberikan kesesatan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan tapi ketika dia diberikan dhalalah, diberikan kesesatan, maka dia tidak akan dapat petunjuk. Kemudian wa asyhadu an la ilaha illallah, Nabi bersyahadat wahdahu la syarikalah, tidak mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan, ya, karena dia sendiri wa anna Muhammadan abduhu wa rasul, dan Muhammad itu adalah hambanya sekaligus Rasul Allah. Itu yang dikatakan oleh Allah. Artinya apa? Amma ba'd. Inilah yang biasa kita baca. Sehingga ketika kita khutbah, ini kan menjadi rukun, ya. Ini menjadi rukun khutbah. Jadi tidak seperti pidato biasa saja. Sekalipun memang ulama berbeda, ya. Ada yang pernah pidato itu biasa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini khutbah Jumat, ya. Alhamdulillah rabbil alamin, shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Itu seperti itu, baru kemudian dia bicara. Ini antara lain rukunnya. Baru kemudian Nabi membacakan ayat-ayat Al-Quran. Ketika Nabi mengatakan amma ba'd, faqala, Dimat itu mengatakan begini, Aid alayya kalimatika haula fa'adahuna alai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba ulangi dulu itu apa yang kamu baca tadi. Coba ulangi dulu. Nabi kemudian mengulangi sampai 3 kali. Ya. Fa'adahuna alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 kali. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nasta'inu. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Dan seterusnya Nabi baca itu 3 kali. Kenapa 3 kali? Karena orang ini mengatakan begini, makalah Diman kemudian mengatakan laqad sami'tu qaulal kahana wa qaulas sahara wa qaulas syu'ara. Muhammad, saya ini sudah mendengarkan bahasa ucapan ahli-ahli kahana, ahli nujum. Karena itu Pak, ahli nujum itu biasa apa ya? Apa bahasa Bugisnya? Bugis Makassarnya itu ahli nujum itu asalnya
Sandro-sandro ya. Kalau mungkin pada waktu itu namanya kahana ya. Kahana. Biasa itu kan yang disebut dengan kuhan itu ahli. Ada barang saya hilang, mobil motor saya dicuri. Datanglah orang ke ahli nujum. Itu namanya kahana, kuhan ya. Makanya kata Nabi, siapa yang mempercayai kuhan, maka 40 hari 40 malam salatnya tidak diterima. Tidak 40 hari itu. Oh, cocok dengan nasirani. Kumakan ini cocok dengan tidak diterima itu. Belum jadi kafir, tapi tidak diterima itu. 40 hari kata Nabi. Jadi, sepertinya yang apa namanya, yang curi itu motor tak, itu tidak pakai itu, tidak pakai songkok itu. Maka dicarilah semua tidak pakai songkok. Siapa yang tidak pakai songkok? Itu laki perempuan. Bisa, laki-laki, ada perempuan ini satu ini pakai baju kuning. Itu yang begitu. Padahal sebenarnya hanya imajinasi saja. Atau bisa jadi benar karena syaitan itu kan bisa memberikan informasi kepada orang yang sesat sebenarnya, termasuk para kuhan. Disampaikan. Ya. Kemudian ketika mereka bicara, ini bukan orang Bugis Makassar ya. Kuhan orang Arab itu menggunakan bahasa yang sangat indah. Karena pada umumnya kuhan itu, al-kahana itu adalah pada umumnya ahli-ahli syair, menggunakan bahasa yang indah. Makanya di mana tadi mengatakan saya sudah sering mendengarkan bahasa ahli nujum, ya, tukang-tukang sihir, para ahli syair, ya, wa qaul syu'ara, fama sami'tu misla kalimatika haula. Saya tidak pernah mendengarkan apa tadi yang kuucapkan itu. Tidak pernah saya dengar itu. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu. Tidak pernah saya dengar itu Muhammad. Kalau begitu hadirin jamaah maghrib, ini artinya apa? Bahwa bahasa yang digunakan oleh Nabi itu adalah bahasa Tuhan, bahasa Allah. Karena tidak pernah disampaikan oleh para ahli nujum tadi, tidak pernah oleh para ahli sihir. Itulah sebabnya kenapa kemudian Al-Quran itu menjadi mukjizat terbesar pada Rasulullah, bukan yang lainnya. Kalau para nabi dan rasul kan mukjizatnya itu mukjizat ketika nabinya meninggal itu kan hilang juga. Namanya mukjizat mukjizat hissi, mukjizat yang bisa dilihat kasat mata, bisa dirasa, ya. Tapi kekurangannya mukjizat yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelum Rasulullah, ketika nabinya meninggal, mukjizatnya juga hilang. Tapi mukjizat Rasulullah itu namanya mukjizat ilmi, itu Al-Quran, itu yang paling besar. Ya, karena nabi juga punya mukjizat hissi kan. Nabi ketika kita biasa mendengarkan itu, ketika para sahabat kekurangan air minum, ya, air minum, nabi kemudian sudah tidak ada yang air minum yang bisa kita dapat. Sini, Nabi kemudian kasih begini saja tangannya, keluar air dari sela-sela tangannya, jari-jarinya. Mereka kelaparan di dalam medan perang, tidak ada lagi yang bisa dimakan, tinggal sisa-sisanya saja. Nabi hanya mengatakan kumpulkan semua itu sisa-sisanya di sini. Baru Nabi kemudian memasukkannya di bawah wadah, kemudian aja pumana maju kemana malah. Semua ngambil, sampai semua tentara itu ngambil. Masih banyak sisanya, adoko-toko. Itu kan, ambil semua untuk perbekalan. Itu namanya mukjizat hissi. Ketika Nabi meninggal tidak bisa diwarisi itu, Pak. Jadi kalau ada orang yang begitu, bukan mukjizat namanya ya. Saya lihat mukjizat orang itu. Bukan mukjizat itu, karena kalau manusia biasa bukan mukjizat namanya. Yang diberi mukjizat itu hanya para nabi dan rasul. Ya, nabi dan rasul saja. Itu. Tapi Al-Quran itu adalah mukjizat paling besar. Kenapa? Karena tidak satu pun bahasa yang bisa menandingi bahasa Al-Quran. Nah, salah satu tadi yang kita baca ini. Maka mereka mengatakan, kenapa ya? Saya sudah dengarkan semua bahasa para penyair, bahasa para ahli sihir, bahasa kuhan itu. Saya nggak pernah dengarkan itu. Ini baru saya dengarkan ini. Kayak tadi dia minta diulangi sampai berkali-kali.
Ya, bahkan dia mengatakan, saya tidak pernah mendengarkan bahasa seperti itu, walakat balakna na'usal bahar. Bahkan saya ini telah mengarungi lautan, kemana-mana saya pergi, saya tidak pernah dengarkan itu. Saya tidak pernah dengarkan. Kalau riwayat mengatakan, faqala, ini Dimad mengatakan, hati yadaka ubayyika alal Islam. Muhammad, sini dulu tanganmu, saya mau membaiat kamu dengan Islam. Artinya saya mau masuk Islam. Karena tidak mungkin bahasa yang kau ucapkan itu keluar dari mulutmu, kecuali itu sumbernya dari mana? Sumbernya dari Allah. Pasti ini adalah sesuatu yang bukan dari manusia ini. Saya sudah datangi semua itu, tidak ada yang begitu. Ya kan, ada yang begitu. Itulah sebabnya para ahli sihir itu, para ahli syair itu pada masa Nabi banyak sekali masuk Islam. Kenapa? Karena hanya mendengarkan bahasa Al-Quran. Termasuk siapa? Termasuk Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu kan ahli syair. Ketika dia mendengarkan dibacakan surah Taha saja, padahal dia sudah sudah memegang pedang untuk membunuh adiknya, karena disampaikan adikmu masuk Islam. Dengan begitu marah dia membawa pedang mendatangi rumah adiknya Fatimah. Dia mau bunuh adiknya. Bahasanya napakah siri kaya adikku ya. Saya paling benci Muhammad. Kenapa dia masuk Islam? Dengan begitu garangnya datang ke rumah Nabi. Di sana dia temui siapa? Hamzah. Hamzah kan disebut sebagai apa ya? Sebagai asadullah ya, singanya Allah. Ketemu di situ lo kok magi nureku, kok magi sallallahu alaihi wasallam. Enggak, bukan kamu yang saya mau temui, saya temui adik saya. Saya mau ketika datang kepada Nabi, saya mau temui Muhammad. Bukan saya mau temui kamu. Ketika dia sudah kembali dari rumah adiknya, apa yang terjadi? Dia langsung membaiat Rasulullah, masuk Islam. Kenapa? Itu karena dia mendengarkan ayat Al-Quran. Ya tuh sih di mangkelinga kurangi, baca kurangi, madandu matoki. Bagaimana caranya bisa hati ini iman kita itu semakin bertambah? Maksudnya sebagai seorang muslim, ketika kita mendengarkan innamal mu'minuna alladzina idza tuliyat ayatuhum zadatuhum iman. Seorang muslim itu ketika mendengarkan ayat Al-Quran mestinya semakin bertambah imannya. Bukan mengatakan kasih menghadap ke utara itu coromur. Lumufi mati ke subuh sudah besar bunyinya. Karena ada yang begitu Pak, pejabat mana yang begitu? Jangan bisa dengar itu. Coba. Kalau sudah begini, itu setan dalam dirinya sebenarnya. Islam, seorang muslim yang baik ketika mendengarkan ayat Al-Quran tidak begitu. Dia malah selalu rindu mendengarkan. Jangankan orang muslim Pak, para ahli syair ya, pada masa awal Islam itu senang sekali mendengarkan Rasulullah membaca ayat Al-Quran. Ini yang disebut dengan sufaha, todongo. Ya sengi todongo, ini sengi cocok. Dia nak ciri, itu namanya todongo lada. Bodoh sekali itu. Ya, sangat bodoh. Ya, kalau bodoh itu dia matu ke sini sengi. Tapi kalau sufaha dia tahu bahwa itu benar tapi dia tidak ikuti, namanya sufaha, safi. Ya. Makanya dia mengatakan, coba sini tanganmu, saya mau membaiat. Saya mau masuk Islam. Kemudian riwayat mengatakan faqala fabayahu, maka kemudian dia membaiat Rasulullah. Dia masuk Islam. Kenapa? Hanya karena mendengarkan itu saja. Mendengarkan Nabi mengatakan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu. Ya, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan seterusnya tamak bawa nak seledin ke wakalinga bangsa. Masuk ke Islam saja. Masuk Islam. Ya. Faqala Rasulullah SAW. Nabi kemudian mengatakan begini, wala qaumi, bagaimana dengan kaummu semua? Mau juga masuk Islam ya? Dia mengatakan wala qaumi, kaumku semua juga akan masuk Islam. Coba, karena dulu kan begitu Pak. Kalau bosnya sudah, pimpinannya masuk Islam, semua yang ada di belakangnya itu masuk Islam. Semua di belakangnya masuk Islam. Begitu juga kerajaan dulu di Indonesia kan? Ketika ditaklukkan Makassar, kerajaan Goa dulu,
rajanya masuk Islam, semua penduduk Goa, Sulawesi Selatan lah pada umumnya itu masuk Islam. Ketika menaklukkan kerajaan Bone umpamanya, semua penduduk Bone masuk Islam. Itu tanpa perang ya. Itulah sebabnya Islam di Indonesia itu damai. Kenapa? Karena ditaklukkan dengan damai, tidak dengan perang. Berbeda itu negara yang ditaklukkan dengan perang itu kacau terus itu. Tapi Islam itu damai itu sampai hari ini. Cuma kata orang tak coba-coba lo tidak supaya tidak damai. Apa caranya? Macam-macam. Kalau bismillah imange saleh itu bidamai sudah ada nih begitu-begitu. Coba Pak, itu padahal kenapa salah? Imam di Masjid Haram tidak baca bismillah. Ya memang, karena dia mazhabnya beda. Ya, mazhabnya beda. Ketika mazhabnya bukan itu, ya berubah juga itu. Coba kita lihat sekarang di Mekah di Saudi Arabia, banyak sekali perubahan itu. Sudah begitu banyak perubahan. Kenapa? Karena putra mahkotanya bisa jadi mempelajari banyak mazhab ya. Mempelajari banyak mazhab, tidak lagi terfokus pada satu mazhab. Maka kemudian dia mengatakan, Jimad mengatakan, enggak, semua kaumku juga akan saya masukkan Islam. Wala qaumi. Qala, kemudian periwayat mengatakan begini. Beberapa saat kemudian, faba'atha Rasulullah SAW sariyah. Nabi kemudian mengutus bala tentara. Tapi bukan ke bukan ke Asdi Shanu'ah, bukan ke kaumnya siapa? Kaumnya Dimad. Famarru biqaumi, dia kemudian melewati kampungnya ya. Dia melewati kampungnya itu Azid Shani'ah itu, Azid Shanu'ah. Dan lewat di situ. Faqala sahibus sariyah lil jaish, maka kemudian pemimpin perang dari yang diutus oleh Nabi, namanya sariyah itu, Pak. Itu artinya perang kecil ya. Perang kecil itu yang tidak diikuti oleh Nabi. Ya, tapi kalau Nabi ikut dalam perang itu dan menjadi pemimpin perang, itu bukan syariah namanya. Sebabnya perang Badar, perang Uhud, Nabi kan ikut di situ. Nabi ikut di situ dan itu dalam hidup Rasulullah itu hanya 10 atau 11 kali ya. Dalam hidup Rasulullah. Kalau kita kali-kali itu 11 kali, kalau 11 kali kali 1 bulan saja, itu artinya 1 tahun ya. 11 bulan Nabi berperang selama hidupnya. 11 bulan, tidak sampai setahun. Kenapa saya sampaikan itu? Karena banyak agama di sana yang mengatakan Islam itu adalah pedang. Padahal kalau kita mau hitung itu, Nabi menggunakan pedang itu hanya 11 bulan saja dalam hidupnya. Selebihnya itu tidak. Ya kan? Selebihnya itu tidak. Artinya apa? Pandangan para orientalis barat itu yang menuding Islam itu sebagai agama teroris itu keliru besar itu. Keliru besar. Yang namanya teroris itu pas semua penganut agama itu ada terorisnya. Cuma karena kita ini umat Islam dikalah media yang selalu di-frame itu adalah kejelekan Islam. Karena di mana-mana yang namanya Islamofobia, kebencian terhadap Islam itu tidak pernah berhenti memang. Tidak pernah berhenti. Itu yang terjadi pada hari ini ada yang jamaah. Maka pimpinan perangnya mengatakan begini, hal asabtum min haula'i syai'an. Apakah ada sesuatu yang kamu dapat di situ waktu kita lewat tadi di Azid Shanu'ah itu, apa ada kamu dapat di situ? Faqala rajulun minal qaum, ada satu orang dari orang yang ikut perang ini, asabtu minhum midhara, saya menemukan timba. Jadi biar timba juga ambil. Saya dapat timba, saya temukan timba. Faqala, maka pimpinan perang ini mengatakan rudduha falisui. Falisui, kembalikan itu. Kenapa? Fa inna haula'i qaumu Dimad. Karena mereka itu adalah kaumnya Dimad. Dimad itu adalah orang yang memasukkan kaumnya dalam Islam. Ya, maka tentu Nabi sangat menghargai Dimad. Kembalikan itu. Ini hadirin ya. Jadi apa yang kita lihat di sini bahwa bacaan yang dibaca oleh Rasulullah ketika khutbah antara lain itu. Tapi sebenarnya biar bukan khutbah, karena Nabi tadi di sini bukan khutbah Jumat ya.
Itu bicara biasa, tapi Nabi sepertinya memperlihatkan bahwa dalam Islam inilah kalau kita ditanya sesuatu inilah yang kita sampaikan. Tidak ada tempat kita meminta sesuatu kecuali hanya kepada Allah. Bukan pada apa? Bukan pada mantra-mantra kamu itu. Apalagi kalau mantranya itu meminta kepada ahli meminta kepada Tuhannya yang dia sembah itu Nabi tidak terima kan? Itu hadis yang pertama di jamaah maghrib. Yang kedua, yaitu hadis yang bersumber dari Abu Wail. Beliau mengatakan begini, khatabana Ammar. Ammar pernah berpidato di hadapan kami. Pernah berpidato. Dan ketika dia berpidato, fa'aujaza wa ablaga. Pidatonya itu luar biasa karena ringkas dan mengena. Dia melampaui bicara. Tapi ringkas sekali, tapi kemudian dia luar biasa, mengena sekali. Ya kalau si dipakai tuh batak, liwat lampe, pengantarnya saja sudah 20 menit. Baru pengantar sudah 15 menit, 20 menit, apa isinya? Sekalinya sampai 20 menit berhenti, lebih panjang pengantarnya. Ya lebih panjang. Kalau Ammar ini seperti yang disampaikan oleh Abu Wail, aujaza wa ablaga. Singkat tapi padat, singkat tapi mengena. Makanya rektor saya itu Prof. Hamdan ya, saya mengatakan ceramah yang paling, dia pernah ceramah menurut dia pernah ceramah hanya 7 menit saja kayaknya, langsung turun. Orang selamat Prof, bagus sekali ceramahnya. Kata dia, apanya yang bagus ini? Kenapa bagus? Bagus karena singkat. Sebab yang kebetul tahu dia memang kelingat ketubah. Kalau bisa singkat saja, biar tidak ada isinya, yang penting singkat. Bagus itu, singkat. Tapi ini kalau ini dikatakan ringkas tapi mengena. Yang biasa kita sebut ringkas padat. Aujaza wa ablaga. Falamma nazala qulna ya Abal Yaqzan. Ketika Ammar sudah turun dari mimbar ya. Kemudian kami mengatakan, ya Abal Yaqzan, ini nama anunya ya, nama kunyahnya. Laqad ablagta wa aujazta. Kamu telah melakukan ceramah yang ringkas dan luar biasa hebat, mengena. Ya. Tapi falau kunta tanafasta. Tapi sebenarnya alangkah baiknya kalau kamu perpanjang itu. Kasih panjang sedikit lah. Kasih panjang, artinya orang masih mau dengar sebenarnya, sekalipun sudah selesai. Sekiranya bisa lebih panjang sedikit, ya mungkin begitu ya. Faqala Ammar kemudian mengatakan, ini sahabat Nabi ya, inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya pernah mendengarkan secara langsung dari Rasulullah SAW mengatakan, inna tula salatir rajuli wa kisari khutbatihi ma'innah min fikhi. Bahwa sesungguhnya ya, ini salat Jumat ya, panjangnya salat seseorang, kemudian pendeknya khutbah seseorang itu adalah tanda apa ya, tanda kekuatan pemahamannya terhadap agama. Kumalampil ada cerita mama tadi guys tidak ada fahamnya itu, tidak terlalu kuat itu. Tapi kalau langsung bicara mengena, kan saya pernah beri contoh begini, karena kayaknya minggu lalu ya. Kan sebenarnya kalau kita khutbah ya, karena saya kan biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, babun ma yuqalu fil khutbah.
Qala Nabi SAW, inna tula salatir rajul wa qisari khutbatihi ma'inna, ay ma'innatu min fiqhi fa'atilus salah wa aksurul khutbah wa inna minal bayani sihra. Wa Adi bin Khatim anna rajulan khataba 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal may yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyad wa may ya'sihima faqad ghawa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'sal khatibu anta qul wa may ya'sillaha wa rasulahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ma'ahu minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah maghrib yang insyaallah diridhai Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita melanjutkan kajian hadis kita yang dikaji dari kitab Sahihu Muslim yang disyarah atau yang diberi penjelasan oleh Al-Imam An-Nawawi. Malam ini kita akan membahas topik yang oleh An-Nawawi diberi judul ma yuqalu, babun ma yuqalu fil khutbah, yaitu pembahasan yang terkait dengan apa yang biasa dibacakan, apa yang biasa dibaca ketika khutbah, apa yang biasa dilakukan juga ketika khutbah. Inilah yang kita akan bahas pada malam hari ini. Ada beberapa hadis yang terkait dengan persoalan ini dan saya kira ini masih lanjutan pembahasan kita beberapa waktu yang lalu, 2 pekan yang lalu ya. Hadis ini bersumber dari Abdullah bin Abbas. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Dimadan qadima Makkah wa kana min azdi Shanu'ah. Abdullah bin Abbas meriwayatkan bahwa seorang yang bernama Dimad, namanya Dimad, ini bukan orang, pada saat itu belum muslim ya, namanya Dimad. Ketika Nabi masih berdomisili di kota Mekah, Dimad ini juga mendatangi kota Mekah. Tapi tujuan utamanya sebenarnya bukan ketemu dengan Rasulullah. Kita tahu bahwa pada saat itu kota Mekah adalah pusat peradaban masyarakat Arab, pusat ekonomi dan pusat religi ya. Karena di sana ada Ka'bah. Karena Ka'bah itu senantiasa dikunjungi oleh penganut agama, baik monoteisme dan paganisme itu selalu dikunjungi itu, penyembah berhala termasuk. Selalu mengunjungi kota Makkah karena di sana ada Ka'bah. Dari seorang pemuka Azid Shanu'ah namanya, itu mendatangi kota Makkah. Dan Dimad ini adalah, kalau bisa dikatakan, pemimpin kabilah dari Azid Shanu'ah itu. Dan kata Abdullah bin Abbas, wa kana yarki min hazihi rih. Salah satu kehebatan dari Azid Shanu'ah ini, dia memiliki mantra yang dapat mengobati orang gila. Kalau ada orang gila, dia bisa obati itu. Ini Dimad ini, orangnya sangat terkenal pada masa itu. Ya, saya kata kita di kampung itu banyak juga orang yang pintar ya. Fasami as-sufaha min ahli Makkah. Ketika mendengar kedatangan Dimad ke kota Makkah, itu didengar oleh, kalau istilah sufaha itu orang-orang bodoh, orang-orang dungunya penduduk Mekah.
Ya. Makanya dalam Al-Quran itu kan di juz 2 itu dikatakan sayakulus sufaha. Nah, itu ya. As-sufaha itu orang-orang dungu, orang-orang bodoh yang mendengarkan kebenaran tapi dia tidak mau ikuti, namanya sufaha. Ya. Yaqulun, mereka kemudian mengatakan ketika mendengarkan Dimad ini datang, mereka mengatakan inna Muhammadan majnun. Ya Dimad, karena kamu ini ahli mantra, bisa mengobati orang sakit. Tahu enggak, Muhammad itu kan gila. Muhammad itu gila karena memang salah satu cara untuk menghancurkan Muhammad Rasulullah SAW itu dengan memberikan label macam-macam. Muhammad itu gila, Muhammad itu ahli sihir, Muhammad itu ahli nujum, dan seterusnya ya. Itu kita bisa baca dalam awal surah Al-Qalam itu. Jadi menyebut Muhammad, yaqulun inna Muhammadan majnun, Muhammad itu gila. Maka kemudian Dimad mengatakan faqala law anni ra'aitu hadzal rajul, sekiranya saya bisa bertemu dengan orang ini, maksudnya Muhammad, kata Dimad, la Allah yashfihi ala yadayya, mudah-mudahan Allah bisa menyembuhkan Muhammad itu lewat mantra saya. Ya, lewat mantra saya, mudah-mudahan katanya. Ya, jadi dia mau ketemu dengan Rasulullah, dia mau ketemu dengan Nabi karena dia dengan Muhammad ini gila. Kala kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan falakiyahu, dan betul Nabi mendatangi Dimad ini mendatangi Rasulullah, menemui Nabi. Kala kemudian Dimad ini mengatakan, ahli nujum tadi ya, ya Muhammad, ini arki min hadhir rih, Muhammad, saya itu bisa mengobati orang gila. Caranya saya bertanya, kok orang gila diajak bicara ya? Orang gila itu kan sembarang ngomongnya. Muhammad, saya bisa mengobati orang gila ya. Wa inna Allah yashfi ala yadi man sya'a. Nah, sesungguhnya Allah bisa mengobati lewat tangan saya, lewat mantra saya, kalau dia ingin, kalau dia mau. Artinya apa hadirin ya? Bahwa sebenarnya penyembah berhala juga itu, ahli mantra, ahli nujum, itu juga sebenarnya percaya kepada Allah. Hanya saja cara mereka beribadah yang keliru. Semua penyembah berhala itu faham kalau ada Tuhan, ada Allah. Yang menciptakan kita itu Allah. Tapi untuk berkomunikasi dengan Tuhan tidak bisa secara langsung, harus ada perantara. Perantaranya itulah yang biasa menggunakan berbagai media, termasuk menggunakan berhala. Ya. Kalau ini Dimad ini punya kelebihan, hadirin jamaah ya. Kelebihannya tadi itu bisa mengobati dengan perantaraan mantra-mantranya. Kalau sekarang di dunia Islam ya, sepertinya itu sudah mulai hilang itu mantra-mantra ya. Tapi kamu tuh ya biasa kugi majapi-japi, japi kok ya Allah. Ya. Tapi yang biasa seperti ini para ulama kita itu tidak seperti yang dilakukan oleh ahli nujum kan. Itu dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran, karena itu yang biasa juga dilakukan oleh Rasulullah. Ya, maka ketika dia mendatangi Nabi, mengatakan saya bisa mengobati orang gila, mudah-mudahan Tuhan bisa, Allah bisa mengobati kamu lewat mantra saya. Maka dia bertanya lagi, fahallaka, gimana dengan kamu Muhammad, mau nggak saya obati? Apa saya mau obati? Apa kata Rasulullah SAW? Faqala Rasulullah SAW, Nabi kemudian menjawab, inilah yang diucapkan, yang dibaca ketika kita khutbah atau ketika kita berbicara biasa, apalagi menghadapi orang yang belum percaya kepada keimanannya itu masih bisa dikatakan masih sangat rendah, bahkan bisa disebut kafir. Ya, apa yang dikatakan oleh Nabi? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh
Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Nah, itu yang dibacakan. Jadi di sini kita lihat ada tahmid ya, kemudian kita innal hamdalillah itu kan tahmid ya. Nahmaduhu wa nasta'inu. Menggunakan ya kata innal hamda. Kenapa? Karena yang dihadapi itu orang yang tidak terlalu yakin kepada agama yang dibawa oleh Rasulullah. Sesungguhnya pujian itu hanya milik Allah. Innal hamdalillah. Beda kalau yang kita hadapi itu orang-orang beriman, Pak, seperti kita semua. Bagi saya tidak perlu menggunakan innal hamdalillah, tapi cukup mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Kalau innal hamda itu memang sepertinya menghadapi orang yang tidak beriman kepada Allah. Ya. Maka itu Nabi mengatakan begitu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu. Sesungguhnya pujian hanya milik Allah. Kami memuji hanya kepada Allah. Kami minta pertolongan hanya kepada Allah. Jadi bukan mantra-mantramu itu, saya nggak percaya. Nabi seperti mengatakan begini. Wa nasta'inu. May yahdihillahu fala mudhillalah. Tidak akan dapat petunjuk. Kemudian wa asyhadu an la ilaha illallah, Nabi bersyahadat wahdahu la syarikalah. Tidak mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan ya, karena dia sendiri. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasul. Dan Muhammad itu adalah hambanya sekaligus Rasul Allah. Itu yang dikatakan oleh Allah. Artinya apa? Amma ba'd. Nah, inilah yang biasa kita baca. Sehingga ketika kita khutbah, ini kan menjadi rukun ya. Ini menjadi rukun khutbah. Jadi tidak seperti pidato biasa saja. Sekalipun memang ulama berbeda ya. Ada yang pernah pidato itu biasa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini khutbah Jumat ya. Alhamdulillah rabbil alamin, shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Nah, itu seperti itu baru kemudian dia bicara. Nah, ini antara lain rukunnya. Kemudian Nabi membacakan ayat-ayat Al-Quran. Ketika Nabi mengatakan amma ba'd, qal faqala, Dimat itu mengatakan begini, a'id alayya kalimatika haula fa'adahuna alai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba ulangi dulu itu apa yang kamu baca tadi. Coba ulangi dulu. Nabi kemudian mengulangi sampai 3 kali. Ya. Fa'adahuna alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 kali. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nasta'inu. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Dan seterusnya Nabi baca itu 3 kali. Kenapa 3 kali? Karena orang ini mengatakan begini, makalah Diman kemudian mengatakan laqad sami'tu qaulal kahana wa qaulas sahara wa qaulas syu'ara. Muhammad, saya ini sudah mendengarkan bahasa ucapan ahli-ahli kahana, ahli nujum. Karena itu Pak, ahli nujum itu biasa apa ya? Apa bahasa Bugisnya? Bugis Makassarnya itu ahli nujum itu asalnya sandro-sandro ya. Kalau mungkin pada waktu itu namanya kahana ya. Kahana. Biasa itu kan yang disebut dengan kuhan itu ahli. Ada barang saya hilang, mobil motor saya dicuri. Datanglah orang ke ahli nujum. Itu namanya kahana, kuhan ya. Makanya kata Nabi, siapa yang mempercayai kuhan, maka 40 hari 40 malam salatnya tidak diterima. Tidak 40 hari itu. Oh, cocok dengan nasirani. Kumakan ini cocok dengan tidak diterima itu. Belum jadi kafir, tapi tidak diterima 40 hari kata Nabi. Jadi, sepertinya yang apa namanya, yang curi itu motor tak, wah itu tidak pakai itu, tidak pakai songkok itu. Maka dicarilah semua tidak pakai songkok. Siapa yang tidak pakai songkok? Itu laki perempuan. Bisa, laki-laki, ada perempuan ini, satu ini pakai baju kuning. Itu yang begitu. Padahal sebenarnya hanya imajinasi saja.
Atau bisa jadi benar, karena syaitan itu kan bisa memberikan informasi kepada orang yang sesat sebenarnya, termasuk para kuhani. Disampaikan. Ya. Kemudian ketika mereka bicara, ini bukan orang Bugis Makassar ya. Kuhan orang Arab itu menggunakan bahasa yang sangat indah. Karena pada umumnya kuhan itu, al-kahana itu adalah pada umumnya ahli-ahli syair, menggunakan bahasa yang indah. Makanya di mana tadi mengatakan saya sudah sering mendengarkan bahasa ahli nujum, ya, tukang-tukang sihir, para ahli syair, ya, wa qaul syu'ara, fama sami'tu misla kalimatika haula. Saya tidak pernah mendengarkan apa tadi yang kuucapkan itu. Tidak pernah saya dengar itu. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu, tidak pernah saya dengar itu Muhammad. Kalau begitu hadirin jamaah maghrib, ini artinya apa? Bahwa bahasa yang digunakan oleh Nabi itu adalah bahasa Tuhan, bahasa Allah. Karena tidak pernah disampaikan oleh para ahli nujum tadi, tidak pernah oleh para ahli sihir. Itulah sebabnya kenapa kemudian Al-Quran itu menjadi mukjizat terbesar pada Rasulullah, bukan yang lainnya. Kalau para nabi dan rasul kan mukjizatnya itu mukjizat ketika nabinya meninggal itu kan hilang juga. Namanya mukjizat mukjizat hissi, mukjizat yang bisa dilihat kasat mata, bisa dirasa, ya. Tapi kekurangannya mukjizat yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelum Rasulullah, ketika nabinya meninggal, mukjizatnya juga hilang. Tapi mukjizat Rasulullah itu namanya mukjizat ilmi, itu Al-Quran, itu yang paling besar. Ya, karena Nabi juga punya mukjizat hissi kan. Nabi ketika kita biasa mendengarkan itu, ketika para sahabat kekurangan air minum, ya, air minum, Nabi kemudian sudah tidak ada yang air minum yang bisa kita dapat. Sini, Nabi kemudian kasih begini saja tangannya, keluar air dari sela-sela tangannya, jari-jarinya. Mereka kelaparan di dalam medan perang, tidak ada lagi yang bisa dimakan, tinggal sisa-sisanya saja. Nabi hanya mengatakan kumpulkan semua itu sisa-sisanya di sini. Baru Nabi kemudian memasukkannya di bawah wadah, kemudian ajak pumana maju kemana malah. Semua ngambil, sampai semua tentara itu ngambil. Masih banyak sisanya, ada toko-toko. Itu kan, ambil semua untuk perbekalan. Itu namanya mukjizat hissi. Ketika Nabi meninggal tidak bisa diwarisi itu, Pak. Jadi kalau ada orang yang begitu, bukan mukjizat namanya ya. Wah, saya lihat mukjizat orang itu. Bukan mukjizat itu, karena kalau manusia biasa bukan mukjizat namanya. Yang diberi mukjizat itu hanya para nabi dan rasul. Ya, nabi dan rasul saja. Itu. Tapi Al-Quran itu adalah mukjizat paling besar. Kenapa? Karena tidak satu pun bahasa yang bisa menandingi bahasa Al-Quran. Nah, salah satu tadi yang kita baca ini, maka mereka mengatakan, kenapa ya? Saya sudah dengarkan semua bahasa para penyair, bahasa para ahli sihir, bahasa kuhan itu. Saya nggak pernah dengarkan itu. Ini baru saya dengarkan ini. Kayak tadi dia minta diulangi sampai berkali-kali. Ya. Bahkan dia mengatakan, saya tidak pernah mendengarkan bahasa seperti itu, walakat balagna na'usal bahar. Bahkan saya ini telah mengarungi lautan, kemana-mana saya pergi, saya tidak pernah dengarkan itu. Saya tidak pernah dengarkan. Kalau riwayat mengatakan, waqala, ini Dimad mengatakan, hati yadaka ubayyika alal Islam. Muhammad, sini dulu tanganmu, saya mau membaiat kamu dengan Islam. Artinya saya mau masuk Islam. Karena tidak mungkin bahasa yang kau ucapkan itu keluar dari mulutmu, kecuali itu sumbernya dari mana? Sumbernya dari Allah. Pasti ini adalah